Jangan lupa klik subscribe and klik tanda loncengnya juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Allahumma tawir qalbi binuri hadayatika kama nawartal arda binuri samsika birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan malam hari ini kita berkumpul kembali. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang kalau diri ini belum disirami dengan kajian-kajian yang bisa menenangkan hati, bisa berpikir sejenak untuk merefleksikan diri, sehingga di dalam ketenangan kita bisa terus checklist apa saja yang sudah kita lakukan dan apa saja yang mungkin belum kita lakukan. Bahkan mungkin ada satu perbuatan yang kita tidak sadari, yang kita anggap itu adalah hal yang biasa. Makanya kita bersyukur sekali sudah masuk ke majelis ini, majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita. Rasa syukur yang tak paling terbesar adalah hati kita mau bisa belajar untuk ditata kembali. Selawat ring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya kelak, amin amin ya rabbal alamin, dan diberikan syafaat oleh beliau, amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang masih terus istiqomah dalam memperbaiki diri dan terus menata hati menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Saya doakan yang sudah masuk ke dalam ruang kajian ini, semoga apabila dia sedang diuji ketidakmudahan, Allah berikan jalan keluar. Apabila dia sedang ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah juga berikan kesabaran dan kekuatan untuk bisa menjalani hari ini yang doanya belum dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah kabulkan doanya, amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Sahabat, kita lanjut kajian kita tentang 7 kegelapan diri. Kalau kemarin kita
belajar ya. Kita belajar tentang adanya hijab dalam diri. Mudah-mudahan hijab-hijab yang kemarin ada kita udah ngerenunginnya. Kita udah ngerenunginnya, kita udah melakukan sholat taubat, udah kita minta ampun. Udah kita minta ampun sama Allah, kita juga minta maaf sama orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti hatinya. Kalaupun tidak bisa kita bertemu dengan orangnya, bawa dalam doanya, ya Allah, aku pernah menghina si Fulan bin Fulan ya Rabb. Sampaikan maafku kepadanya. Kirim doa untuknya Fulan bin Fulan. Insya Allah, meskipun itu secara spiritual, secara jalur doa, tapi mudah-mudahan sampai. Sampainya kenapa? Tanda-tandanya ketika hati seseorang itu sudah terketuk untuk bisa memaafkannya, mungkin ya. Coba sekali-kali kita belajar langsung bertemu dengan orang yang pernah kita sakiti hatinya, misalnya minta maaf. Kalau memang dia bukan tipe seorang manusia yang berdendam, mungkin kita sudah dimaafkan. Tapi beda cerita lagi ketika dia manusia pendendam, salah sedikit urusannya panjang gitu. Masya Allah ya. Jadi yang kemarin nih, mudah-mudahan kita semua nih, hijab-hijab yang ada di dalam diri kita udah kita angkat semua. Udah kita melakukan salat pertaubatan, udah kita minta taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada diri sendiri. Tidak lepas seorang manusia enggak bakal jauh dari luput dan dosa. Ya, dia pasti terjebak di dalam lingkaran yang mungkin memang dia sengaja memasukinya atau sengaja dia terjebak di dalam lingkaran itu. Masya Allah. Makanya ketika kita sudah mengangkat hijab kita, dosa-dosa kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan kita kembali lagi seperti bayi yang lahir putih bersih tanpa dosa. Seperti kertas putih. Seperti kertas putih yang tidak ada goresan pensil ataupun goresan pena. Bersih. Insya Allah. Ya. Maka pada malam hari ini 7 kegelapan diri yang ada dalam buku semua berawal dari sini adalah yang kedua, hilangnya Allah di dalam hati. Sebagai prolog tadi, proses pencarian Tuhan di dalam diri akan terus terjadi pada diri seseorang. Karena pada hakikatnya mencari Tuhan sama dengan dia mencari tempat dari mana dia berasal dan kembali akan pulang. Ketika semua yang tidak mampu membuat seorang bahagia, ketika semua orang tidak tentram, tidak damai, tidak sejahtera, dan tidak ceria. Orang yang pada awalnya menyakiti, orang yang pada awalnya meyakini bahwa harta dan benda yang membawa kebahagiaan. Namun ketika semuanya Allah sudah ambil. Namun semuanya ketika Allah hilang di dalam hati, maka dia tidak mampu menghilangkan derita hati dan jiwanya. Maka jalan salah satunya adalah yaitu kembali kepada Allah, back to Allah. Siapa yang menghadirkan masalah, siapa yang menciptakan musibah, siapa yang sedang menguji, kita kembalikan kepada siapa yang memberikan itu semua. Dengan demikian kita akan terus menjadi seorang manusia yang berpikiran positif. Mungkin di hati kita ini ada Allah, tapi kita nggak kenal sama Allah. Kalau berbicara tentang mengenal Allah, nih
Khususnya kita nih, kalau santri-santri sih sudah hafal nih dengan namanya kitab Aqidatul Awam yang mengkaji tentang sifat-sifat 20 Allah. Sifat 20 yang wajib ada dan mustahil. Makanya kalau kita enggak pernah memahami, mempelajari, mengkaji tentang sifat 20, kita tidak akan mengenal Allah. Ya. Asalnya enggak ada, asalnya ada dan dia tidak mungkin tiada. Ya. Sifat 20 masih ingat? Wujud tidak bako, gitu kan? Wujud artinya ada. Maka ini, ya, hilangnya Allah di dalam hati ini menjadi apa? Menjadi salah satu kegelapan dalam diri kita. Apa yang menyebabkan kita hilang di dalam hati ini? Kenapa Allah itu hilang di hati kita? Ada 4 yang menyebabkan hilangnya Allah di hati kita. Ketika Allah hilang dalam hati kita, karena begitu banyak penyebab. Yang pertama, yang membuat kita jauh, yang membuat kita hilangnya Allah di dalam hati, yang pertama adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Perbuatan ini dapat menghalangi cahaya dari Allah. Makanya ini juga termasuk dalam hijab. Dosa dan maksiat memang penyebabnya ketika hati kita jauh dari Allah, yang kita perbuat memang adanya dosa dan adanya maksiat. Kita masih demen. Kita masih demen dengan yang namanya maksiat. Bahkan ada yang sampai menghalalkan berbagai macam cara. Makanya Ibrahim bin Adhan ketika ditanya oleh salah seorang pemuda, "Wahai Ibrahim, bolehkah aku bermaksiat?" katanya. Dijawab oleh Ibrahim, dia tidak mengatakan gak boleh, itu dosa. No. Bukan caranya Ibrahim ini menjawab pertanyaan seorang pemuda ini. Tapi menjawabnya dengan kalimat yang, "Bolehkah saya berbuat maksiat, wahai Ibrahim?" Jawabannya, boleh, kenapa tidak? Tapi dengan syarat, kata Ibrahim bin Adhan. Apa kira-kira syaratnya, wahai Ibrahim? Syaratnya yang pertama adalah engkau boleh melakukan kemaksiatan, tapi jangan di buminya Allah. Tuh, kita boleh melakukan kemaksiatan katanya, tapi jangan di buminya Allah. Di mana? Kalau bukan semua, kalau bukan di buminya Allah, di mana? Sedangkan semua apa yang ada di isi bumi, semua alam semesta dan jagat raya ini Allah yang menciptakan. Kemana? Emang ada dunia lain selain dunia gitu? Emang ada dunia sesuatu yang tidak bukan ciptaan Allah ada, sehingga kita bisa melakukan kemaksiatan? Apa dijawab pemuda itu? Tentu tidak bisa, Ibrahim. Ya tidak bisa. Ya. Mana ada tempat yang tidak diciptakan oleh Allah, gitu. Kalau begitu berarti ada 2 pencipta dong, gitu kan? Nah, makanya ini, ya. Inilah yang kedua apa katanya? Nantilah mungkin kita kaji ya tentang kisah ini, luar biasa keren ya. Ketika ditanya, bolehkah saya melakukan maksiat, dinyatakan boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya ada 5. Insyaallah nanti di lain waktu kita kaji tentang itu. Ya, yang menyebabkan hilangnya Allah di hati ini karena satu adanya dosa dan kemaksiatan. Kita masih demen. Yang kedua, kesombongan dan kebanggaan diri. Sifat sombong ini dan dapat membuat seorang merasa lebih tinggi dari orang lain, bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini kesombongan yang sangat luar biasa.
Kesombongannya Fir'aun. Dia menyatakan dirinya raja di raja dan bahkan mengakui sebagai Tuhan katanya. Tapi apa yang terjadi dengan kisah Fir'aun? Ditenggelamkan oleh Allah. Ya. Kemudian sisa-sisa sejarahnya, ya, Allah abadikan agar bisa menjadi saksi ketika bahwa benar kisah zaman dahulu itu bukan hanya sebuah dongeng, tapi tertera di dalam Al-Quran. Masya Allah. Kesombong. Kalau kita bicara sombong, untuk apa sih gitu? Untuk apa? Hanya Allah yang mempunyai selendang kesombongan, kita nggak punya. Kita hanya sebagian kecil makhluk Allah yang ada di jagat raya ini, nggak ada apa-apanya. Kenapa kita sombongkan baru punya harta demikian, baru punya kekayaan demikian, ya sudah sombong. Jangan mengikuti langkah-langkahnya iblis. Karena iblis juga adalah seorang ahli ibadah. Karena di hatinya ada kalimat aku lebih baik dari engkau, maka itulah menunjukkan bahwa kesombongan dirinya. Maka ketika ada seorang anak manusia dengan sombong dan dengan angkuhnya dan mengatakan aku lebih baik dari dirimu, berarti seorang anak manusia ini adalah sudah tidak ada Allah di hatinya. Keras. Ya, Insya Allah. Yang ketiga itu adalah terlalu mengutamakan dunia. Kenapa terlalu mengutamakan dunia? Ya orang dia terlalu fokus pada duniawi. Apa yang belum ditargetkan terus dikejar. Sampai ketika dapat dan semuanya terkumpul, apa yang terjadi? Penyakit menggerogotinya, kebangkrutan dan lain sebagainya. Itu di luar logika kita. Tapi ketika Allah sudah ngambil semuanya, sakit. Ya? Belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Ya? Kita jangan terlalu ngoyoh mengejar dunia. Semuanya sudah ditakar dan gak mungkin tertukar. Kalau tidak percaya, lihat coba pedagang di pasar kampung Melayu coba. Adakah yang jual bahan material? Enggak ada kan, yang jual rata-rata baju dan lain sebagainya. Apakah merasa tersaingi? Wallahu a'lam. Yang ini ya, kerja terus mengejar dunia sehingga hatinya sudah jauh dari penglahiran Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah hilang karena dia terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Jangan-jangan ada di antara kita. Mudah-mudahan enggak ya. Ya sama kita semua di sini mudah-mudahan enggak. Ya. Semoga kita tidak terlalu ngoyoh mengejar dunia ya. Just what that Allah give, apa yang Allah kasih. Apakah kita nungguin Allah kasih? Karena ada kisahnya seekor burung yang tertembak, kemudian dia jatuh di bawah padang pasir. Apakah ketika burung yang sudah tertembak itu tidak punya rizki? Kata siapa? Buktinya ada. Allah mengirimkan rizkinya pada seekor burung yang lain, kemudian dengan membawa makanan dititipilah makanan itu kepada si burung yang tertembak ini. Sampai sedetail itu Allah memberikan rizki. Mengapa kita harus khawatir? Terlalu ngoyo dengan mengejar dunia. Sehingga kita jauh dari perhatian Allah. Kita mengalihkan perhatiannya Allah. Kita lupa bahwa Allah ada di hati kita. Tapi apa? Hilang sudah. Dengan apa? Dengan terlalu fokus mengejar duniawi. Yang ketiga, penyebab hilangnya Allah di hati
Yang keempat, kurangnya ibadah. Kurangnya ibadah dapat melemahkan hubungan dengan Allah. Ya orang dia nggak sholat, lah dia memang begitu-begitu aja. Tapi Kang, kok kenapa ya dia begitu-gitu aja kaya? Ya. Berarti kamu masih iri dengan apa yang dimiliki orang. Itu termasuk salah satu penyakit hati. Doakan saja apa yang dia punya adalah dari harta yang baik-baik. Gitu aja. Doakan dia, ya Allah, dia beli mobil baru, mudah-mudahan aku besok. Itu motivasi. Jadikan sebagai motivasi diri kita. Kita jadikan motivasi. Nah, dengan kurangnya ibadah, maka Allah hadirkan apa? Problema-problema dalam kehidupannya. Ibadahnya nggak dibenerin, ibadahnya nggak diperbaiki. Jadi perbaiki ibadahmu dulu. Ya, Kang, apa Kang pernah mengalami justru ketika saya mengalami hilangnya Allah di hati saya. Karena apa? Terlalu ngoyoh dengan dunia. Makanya Allah hilang hati saya. Caranya apa? Mencari Tuhan kembali yang hilang dalam hati. Ya. Dengan apa? Dengan mencari guru-guru, belajar mendalami agama. Ya. Dengan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlahan-lahan diri menyadari bahwa apa yang telah diperbuat selama ini adalah perbuatan kita jauh dari Allah. Kita merasa kita nggak butuh Allah. Kata Allah, lu salat, bukan aku yang butuh tapi dirimu. Itu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk. Bergaul dengan orang-orang yang buruk ini dapat mempengaruhi akidah dan moral seseorang. Banyak perilaku yang berubah ketika dia bergaul dalam lingkungan yang buruk, dalam pergaulan yang buruk. Ya. Jadi seperti itu. Banyak. Nah inilah yang menyebabkan hilangnya Allah di dalam hati kita. 5. Ya. Maka ketika persoalan itu datang, ketika semua yang kita tidak mampu, ya, tidak bisa menemukan kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan dan keceriaan dalam hidup, maka salah satu jalannya adalah kembali ke jalan Allah dengan melakukan pertaubatan. Masih ingat dengan kisahnya Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Mungkin kita sudah banyak membaca kisah Nabi Ibrahim, ya, ketika mencari Tuhan. Ya. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya ini butuh proses yang sangat panjang. Ya. Kita tahu kan, ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang hilang, ya, maka dia mencari yang menciptakan dirinya dulu. Dia mencari, sebenarnya aku tercipta dari siapa gitu. Dan banyak makhluk-makhluk di bumi ini siapa yang menciptakan? Maka dia mencari Tuhan. Perjalanan mencari Tuhan ini, saat Nabi Ibrahim melihat bintang yang bercahaya. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim melihat bintang yang bercahaya, dan itu menyangka, kata, wah ini Tuhan kayaknya nih. Ini Tuhan. Namun apa? Namun saat bintang itu menghilang dari langit dan pandangan matanya Nabi Ibrahim pun tidak percaya bahwa bintang adalah Tuhan yang sesungguhnya. Ya, masa kok Tuhan hilang gitu? Ya. Ini
mencari Tuhan yang ini ya, yang benar-benar apa ya? Ya. Kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan juga berpikir demikian yang sama. Ya. Dan hilang lagi, wah ini bukan Tuhan. Saat pagi hari tiba, beliau kembali melihat matahari. Maka Nabi Ibrahim ini berpikir bahwa wah jangan-jangan matahari ini Tuhan nih. Karena dia lebih besar dari bintang yang semalam dan bulan. Tapi ketika matahari terbenam, wah kayaknya bukan juga deh gitu kan. Kayaknya bukan Tuhan gitu. Beliau ya Nabi Ibrahim ini tersadar matahari juga bukan Tuhan. Hingga Nabi Ibrahim pun tahu menyimpulkan bahwa sesuatu yang nampak oleh mata itu bukanlah Tuhan. Sudah sampai sini nih ketauhidannya. Ya. Sudah sampai sini ketauhidan Nabi Ibrahim nih. Ya. Ya. Akidahnya ini akidah ininya sudah sampai ke sini. Ya. Insyaallah. Ya, karena apa? Karena bagi Nabi Ibrahim Tuhan tidak akan pernah hilang. Demikian ya, menyadari bahwa Tuhan ini sang pencipta dari semua makhluk. Ya. Nggak mungkin hati ini hilang kalau bukan yang membuat kita hilang di dalam diri kita. Ya. Maka kisah Nabi Ibrahim ini diabadikan loh. Di dalam surat Al-An'am ayat 76, 78 ini diabadikan. Ya. Ketika Nabi Ibrahim sudah mencari Tuhan belum menemukannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim pun menemukan Tuhan yang selama ini beliau cari. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya belum sempat mengkaji tentang sifat 20 ini. Sifat yang adanya tentang Allah, dan ketika kita yakin nanti kita nggak akan ketika kita sudah percaya bahwa tentang sifat 20-nya ini, Masya Allah, mungkin kita akan menjadi seorang hamba yang benar-benar mengikuti, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Ya. Tuhan menurut Ibrahim ini bukan matahari, bukan bintang, bukan apapun itu. Kemudian Nabi Ibrahim ingin memerangi kesyirikan. Jadi ada kesyirikan yang dibuat ayahnya, ya, yaitu menyembah berhala. Maka disinilah titiknya ketika Nabi Ibrahim menemukan Tuhan yang hilang. Nah, kalau kita mengkaji, memahami diri kita bahwa mungkin selama ini kita mengenal Allah, tapi Allah tidak ada di hati kita karena Allah itu sudah hilang di hati kita. Ya, makanya apa? Makanya bagaimana mungkin seorang hamba dapat melupakan dirinya sendiri? Ya, dia harus mengenal Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan bagaimana hati manusia menjauh dari Allah saat menghadapi masalah? Nyatanya apa? Kita jauh dari Allah ketika Allah hadirkan soalan. Allah hadirkan musibah, kita jauh. Kita lebih meminta pada orang yang pintar ketimbang kita meminta pertolongan dari Allah yang lebih dekat daripada urat leher kita. Ini. Kita masih lebih percaya seorang manusia ketimbang Tuhan kita, Rabb kita. Buktinya minjem duit sama dia dikasih melulu. Lama-lama juga yang dipinjemin bakal kesel. Lama-lama juga dia bilang gini dan itu, ya kan? Kayaknya tidak ada yang Maha Rahman dan Rahim kecuali Allah. Ya. Kenapa? Allah tidak membatasi sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuknya. Iya. Itu aja. Ya. Maka ini nih. Kita jauh dari Allah, ya. Makanya dampak seorang melupakan Allah itu di dalam buku Ad-Da'a wa Da'wah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jika ada yang bertanya katanya,
Bagaimana mungkin seorang hamba dapat melupakan dirinya? Jika dia melupakan dirinya, maka apa yang diingatnya? Apakah dia maksud dengan orang hamba yang melupakan dirinya? Maka jawabannya benar. Dia telah melupakan dirinya dengan lupa yang sebenar-benarnya. Maka Allah Maha Agung berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala takunul kaladzina nasallahu fa ansahum anfusahum wa allahumul fasiqun. Sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya, dan mereka itu adalah orang-orang humul fasikun, adalah orang-orang yang fasik. Maka ketika orang melupakan Robnya, maka dia pun melupakan mereka, pernah lupa terhadap dirinya sendiri. Karena Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 67, wa nasullahu fanasiyuhum. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakannya mereka. Katanya apa? Jika engkau ingat kepadaku, kata Allah, maka aku pun akan ingat kepadamu. Jika engkau lupa kepadaku, maka aku pun akan lupa kepadamu. Hilangnya Allah di hati kita. Sahabat surgaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi ya. Sedikit lagi kita tutup kajian ini, nanti insyaallah kita lanjut ke muhasabah diri yang ke-33. Maka Allah menghukum orang-orang yang melupakannya dengan dua hukuman. Maka ketika kita melupakan Allah, kita diberikan dua hukuman. Yang pertama apa? Yang pertama, Allah akan melupakannya. Ingat yang tadi, aku akan melupakanmu ketika engkau melupakanku. Tetapi ketika engkau akan ingat kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Itu ya, pertama. Ketika kita jauh dari Allah, ketika kita hilangnya Allah di hati kita, maka apa? Allah akan melupakannya. Hati-hati, jauh, semakin jauh kita. Ya. Dan yang kedua, Allah menjadikan lupa terhadap dirinya sendiri. Dia enggan, dia malas untuk menemukan dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah telah menjadikannya lupa terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena tadi dia diperbudak oleh kemaksiatan, dia diperbudak oleh nafsu duniawi. Ya. Makanya lupanya Allah itu terhadap seorang hamba adalah dengan apa? Dengan mengabaikannya, dengan meninggalkannya, dengan membiarkannya, serta menyia-nyiakannya. Maka lahirlah nanti Allah akan hadirkan isti'raj dalam hidupnya. Insya Allah nanti kita kaji di 7 kegelapan yang ketiga. Ya, kayaknya insya Allah jangan kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kokohkan terus, kita tingkatkan keimanan terus agar apa? Agar Allah di hati kita. Berzikir setiap hari. Apapun zikirnya, salawat, salawat. Banyak, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, istighfar gitu. Ya, tanamkan di hati kita agar Allah ini jangan hilang dari hati kita. Ya, karena ketika Allah jauh dari kita, jauh dari Allah, maka urusannya akan lebih ribet. Ya. Kembali mendekat, mengingat, minta ampun atas semua dosa-dosa yang dilakukan gitu. Ya, sahabat, mudah-mudahan kajian pada malam hari ini 7 kegelapan diri. Yang kedua, hilangnya Allah di dalam hati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cambuk buat kita, ya, bahwa terus tanamkan mengingat Allah, berzikir pada Allah, beristighfar pada Allah. Mudah-mudahan kalau kita sudah menemukan hati kita sudah tidak ada Allah, maka Allah akan berikan dua hukuman. Yang satu, Allah akan menjauhkan dirinya, dan yang kedua adalah Allah akan lupa kepada dirinya. Ini insyaallah wallahu a'lam bishawab. Saya tutup kajian pada malam hari ini ya sahabat, mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan apabila ada yang salah mohon dimaafkan, dan apabila itu yang benar itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini menjadi wasilah buat kita apa?
untuk melihat, untuk menyadari, dan untuk merasakan apakah kehadiran Allah ada di hati kita atau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.